Saudara sekalian, kita bersyukur pada Tuhan untuk siang ini kita bisa sama-sama untuk berkumpul dan kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, kita bersama-sama untuk memanjatkan doa syafaat dan juga kita juga akan bersama-sama menggumulkan tentang pilihan Tuhan. Dan kita bersyukur kita sudah membahas 2 minggu yang lalu, khususnya kita bicara tentang bagaimana Bapak-Bapak gereja bicara tentang predestinasi. Dan di dalam kesempatan kemarin kita juga sudah bicara tentang bagaimana perdebatan antara Agustinus dengan Pelagius, di mana kita melihat mereka semua adalah anak-anak Tuhan, tetapi bagaimana mereka pun bergumul tentang tema-tema teologis, dan bagaimana pada saat mereka bergumul dengan tema teologis, kita melihat ada yang menganggap bahwa predestinasi penting, ada yang menganggap predestinasi kurang penting. Ada yang menganggap predestinasi harus ada yang mengatakan predestinasi boleh tidak ada. Maka ini menjadi satu pergolakan-pergolakan di mana kita melihat ini penting bagi kita sebagai orang-orang reform, sebagai orang-orang yang melayani di medan pelayanan, kita harus tahu kenapa kita harus melayani Tuhan. Kita harus tahu kenapa kita harus bergereja, kenapa kita harus bersekutu. Karena teologi mendasari seluruh apa yang kita lakukan. Waktu kita melayani di gereja Tuhan, waktu doktrin kita sudah tidak kembali kepada doktrin yang benar, maka apa yang kita layani? Kalau kita melayani Tuhan, tapi bukan di dalam core atau pusat pelayanan yang sesungguhnya di dalam pengajaran, maka pelayanan kita adalah pelayanan yang sia-sia belaka. Maka kita tidak mau melayani dengan sia-sia, kita tidak mau berjerih lelah hanya untuk sesuatu yang kosong. Maka kita harus belajar, kita harus mengerti akan pentingnya akan firman menjadi dasar bagi kita semua. Nah, hari ini kita akan melanjutkan khususnya bagaimana kita lompat dari zaman Agustinus dan dari zaman Pelagius, kita lompat ke abad 14 dan abad ke-15, dan kita akan bicara tentang bagaimana Martin Luther dan seorang yang bernama Erasmus, di mana dua orang ini adalah dua orang yang belajar firman Tuhan, belajar kitab suci, tetapi kita juga melihat orientasi dari setiap apa yang mereka baca ada di dalam sebuah perbedaan yang sangat-sangat berbeda. Maka bagaimana kita perlu untuk menyadari yang mana yang harus kita pegang. Kenapa kita harus memegang itu? Dan bagaimana kita harus berjuang, dan kita harus dengan konsisten mengerjakan semuanya di dalam hati yang takut akan Tuhan. Maka sebelum kita akan mulai, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Saya minta Saudara Wilson bisa berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menyerahkan penyampaian firman ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan pencerahan, Tuhan memimpin Pendeta Daniel, dan Tuhan membukakan hati kami masing-masing untuk menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan berserta dengan setiap dari antara kami, dan biarlah kami dapat menerima dengan baik dan juga dapat menghidupinya di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, saudara sekalian, kita hari ini akan fokus bicara tentang pemikiran dari Martin Luther dan juga dari seorang bernama Erasmus. Martin Luther dan Erasmus berada di dalam zaman yang sama, yaitu di abad 14-15, di mana kita melihat di dalam perjalanan hidup Martin Luther, dia dari tahun 1483 sampai 1546 dia hidup. Dan kita lihat Erasmus, dia dari 1466 sampai 1536. Jadi paling tidak kita melihat ada masa-masa pertemuan di mana mereka berbicara tentang teologi, meskipun yang satu ada di Jerman, yang satu ada di Belanda, yang satu ada di Notre Dame, yang satu ada di tempat di mana kita melihat teori reformasi dimulai dari Jerman. Nah, saudara, kita melihat apa yang menjadi isu di balik dua orang ini. Kita melihat Martin Luther, dia sangat menekankan teologi Agustinus.
di mana teologi Agustinus mempercayai bahwa dosa asal itu adalah penting di dalam teologi orang percaya. Jadi setiap kita adalah manusia berdosa. Dan dimulai dari Adam, maka semua jatuh di dalam dosa. Nah, itu adalah meneruskan satu legacy dari pengajaran dari Agustinus. Sedangkan Pelagius mengatakan tidak. Pada saat Adam jatuh dalam dosa, maka setiap kita, meskipun sudah jatuh dalam dosa, tapi kita masih punya potensi untuk kita bisa untuk melakukan hal yang suci, hal yang kudus, dan hal yang benar. Jadi, kalau Agustinus sudah jatuh dalam dosa, maka tidak ada 1% pun di dalam diri manusia dapat hidup suci. Maka tidak mungkin semua berdosa total. Tetapi justru kita melihat Pelagius mengatakan tidak. Justru itu cuma Adam yang jatuh. Tapi yang di bawah-bawahnya generasi setelah Adam, mereka bisa hidup suci, mereka bisa hidup benar. Nah, inilah pertentangan yang kita bisa lihat. Yang satu bilang sudah jatuh dalam dosa, tidak ada 1% pun bisa hidup suci. Tetapi kita melihat yang satunya berkata bahwa jatuh dalam dosa itu cuma tingkat Adam, tapi setelah keturunan Adam, mereka bisa hidup suci dan sebagainya. Maka ini menjadi satu perbedaan yang luar biasa. Dan kedua adalah bicara tentang pilihan Tuhan. Itu sudah kita bicarakan dalam kesempatan kemarin, Agustinus dan Pelagius. Nah, kita melihat Martin Luther, dia adalah seorang biarawan yang menganut ordo dari Augustinian. Jadi kita melihat Martin Luther meneruskan akan setiap apa yang menjadi warisan teologi daripada Agustinus. Nah, Martin Luther mengatakan bahwa tidak peduli dengan predestinasi, berarti mereka tidak peduli dengan inti kekristenan. Maka di saat mereka yang tidak peduli dengan predestinasi, berarti mereka bukan orang Kristen. Nah, saudara, ini satu statement yang keras luar biasa muncul dari Martin Luther. Berarti setiap predestinasi, pilihan Tuhan Allah, dan juga setiap apa yang ada pada diri Allah yang menyatakan anugerah keselamatan kepada manusia, karena tidak ada satupun manusia yang suci adanya, maka di situ orang yang menolak predestinasi adalah orang bukan Kristen. Nah, ini satu statement yang keras luar biasa. Kenapa? Karena bagi Luther, predestinasi adalah engselnya Injil. Predestinasi adalah intinya Injil. Predestinasi adalah pusatnya Injil. Dan orang-orang yang mendukung sesuatu di luar predestinasi itu adalah satu penolakan terhadap anugerah yang Tuhan berikan. Maka ini menjadi satu pusat daripada Martin Luther, di mana dia sangat-sangat mengharapkan orang Kristen tidak membuang doktrin predestinasi, tapi justru membawa doktrin predestinasi menjadi pusat Injil. Sehingga setiap kita melayani, saat kita bekerja, pada saat kita sekolah, pada saat kita melakukan segala tindakan kita, semua itu di saat berdasarkan kepada konsep predestinasi, maka kita semua mempertanggungjawabkan setiap hidup kita semua itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka tidak ada pilihan kita, tidak ada free will kita, semua adalah satu hal ditetapkan oleh Tuhan. Maka kita tidak bisa dengan free will kita mengatakan, oh pelayanan ini boleh saya layani dengan baik, boleh saya layani dengan sungguh-sungguh, juga boleh saya pilih untuk tidak sungguh-sungguh, maupun saya pilih untuk saya melonggarkan diri dan sebagainya. Maka kalau kita sungguh-sungguh memiliki doktrin yang tepat, doktrin yang akurat, doktrin yang benar, maka bagi Martin Luther, predestinasi adalah doktrin yang tidak boleh tidak ada. Harus menjadi inti Injil, harus menjadi engsel Injil, sehingga jika kita tidak hidup di dalam predestinasi Tuhan Allah, maka kita pasti bukan orang Kristen. Nah, berbeda dengan Erasmus. Erasmus adalah seorang humanis, dia adalah seorang dari Belanda,
Dan dia adalah seorang yang bikin satu buku, judulnya adalah Diatribe Concerning Free Will. Nah, saudara, perdebatan antara dua orang ini, Erasmus dengan Martin Luther, sebenarnya bicara tentang apa? Saudara, kalau kita melihat fokus mereka adalah di dalam 2 poin. Walaupun kita bisa bicara banyak hal, tetapi kita akan fokus kepada yang paling banyak dibicarakan antara Erasmus dengan Luther. Nah, apa yang menjadi inti pembicaraan, khususnya inti perdebatan dari Martin Luther dengan Erasmus? Nah, kalau kita melihat dari dua orang ini, mereka sebenarnya bicara tentang 2 hal. Pertama adalah, apakah manusia dapat dengan kemampuan sendiri berhenti berbuat dosa? Itu yang pertama. Di mana apakah manusia dapat dengan kemampuan sendiri berhenti berbuat dosa? Ini tentu saja melanjutkan pembicaraan tentang Agustinus dengan Pelagius, di mana Pelagius mengatakan bahwa waktu Adam jatuh dalam dosa, bukan berarti anak-anak Adam tidak bisa hidup suci. Ada free will untuk memilih untuk bisa hidup suci. Tapi sedangkan kita melihat di dalam pikiran dari Agustinus, ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena semua sudah jatuh dalam dosa, meskipun jatuh dalam dosa, semuanya sudah tidak mungkin lagi untuk bisa melakukan apa yang suci dan kudus dan sebagainya. Jadi saudara, yang satu bilang mungkin, yang satu bilang tidak mungkin. Maka pertanyaannya, apakah manusia dapat dengan kemampuan sendiri berhenti berbuat dosa, khususnya kepada Allah? Nah, saudara, inilah yang menjadi satu inti yang pertama di dalam pembicaraan. Kedua yaitu adalah mereka bicara tentang apakah manusia yang tidak bertobat atau yang menolak Tuhan dapat menyelamatkan sendiri atau menyelamatkan dirinya sendiri dengan kekuatan sendiri. Nah, saudara, ini adalah dua hal yang paling banyak dibicarakan di dalam surat-surat yang ditulis, baik antara Erasmus kepada Luther maupun Luther kepada Erasmus. Nah, secara garis besar, bagi Erasmus, meskipun manusia jatuh di dalam dosa, manusia tetap memiliki andil atas keselamatan dirinya. Jadi, Erasmus masih mempercayai bahwa manusia bisa memakai free will-nya untuk memperoleh keselamatan. Jadi masih ada presentasi manusia untuk bisa dapat mengambil langkah untuk bagaimana menyelamatkan dirinya. Tentu saja Luther meneruskan pemikiran daripada Agustinus, yaitu bagaimana itu tidak mungkin. Kenapa? Nah, ini satu kalimat yang sangat-sangat penting. Karena keselamatan, saudara perhatikan, keselamatan adalah karya penuh kuasa dari Allah. Karya penuh berarti adalah satu karya sempurna yang tidak ada lubangnya, yang tidak bisa dimasukin oleh free will sekalipun. Jadi Luther mengatakan bahwa tidak mungkin karena keselamatan itu adalah karya penuh atau karya sempurna kuasa dari Allah. Jadi tidak ada satu ruang manusia bisa menyelamatkan dirinya karena hanya pada kuasa penuh, kuasa sempurna Allah kita bisa memperoleh sebuah keselamatan, atau ide diselamatkan pun itu adalah satu karya penuh dari Tuhan Allah. Maka tidak mungkin manusia bisa untuk menyelamatkan diri. Nah, saudara, ini perdebatan yang tentu saja nanti akan diteruskan 2 minggu lagi. Kita akan bicara tentang Calvin dengan Arminius. Nanti kita juga bicara tentang Whitefield dan Wesley. Dan kita melihat ini adalah bukan sesuatu pergumulan teologis yang satu sesi selesai. Tidak. Tapi paling tidak kita mau lihat penekanan-penekanan khususnya yang mereka tekankan. Maka kalau Agustinus lebih banyak bicara tentang bagaimana konsep dosa asal menjadi satu hal yang sangat ditekankan. Nah, sekarang kalau kita melihat Luther dan Erasmus, di sini lebih bicara tentang free will. Free will itu adalah sesuatu yang diwujudkan di dalam konsep kemerdekaan,
freedom atau dibicarakan di dalam sebuah konsep diperbudak atau bicara tentang bondage. Nah, Erasmus menulis buku justru yang menyatakan bahwa apa? Buku yang ditulis judulnya adalah Diatribe Concerning Free Will, itu membicarakan bahwa free will itu bisa untuk apa? Free will bisa untuk memberikan kebebasan bagi manusia. Tapi justru kalau Martin Luther, dia tulis akan satu buku judulnya adalah The Bondage of the Will. The Bondage of the Will itu adalah satu buku, adalah satu tafsiran eksposisi dari kitab Galatia. Nah, dari kitab Galatia itu menunjukkan satu hal, yaitu apa? Justru free will itu adalah sesuatu yang sudah diperbudak oleh dosa. Dan karena sudah diperbudak oleh dosa, maka apa? Maka itulah kenapa free will manusia tidak mampu untuk membebaskan dirinya sendiri, kecuali Tuhan Allah yang terjun di dalam karya penuhnya, terjun di dalam karya sempurnanya, untuk bagaimana menunjukkan kepada kita bagaimana kita diselamatkan. Nah, saudara, maka Erasmus kita bisa katakan melanjutkan pemikiran dari Pelagius, di mana setiap apa yang disampaikan semua adalah sesuatu yang menunjukkan andil manusia. Nah, Erasmus punya konsep apa tentang free will? Erasmus punya konsep apa tentang kehendak manusia? Nah, Erasmus mengatakan, what is free will? Apa itu adalah kehendak bebas manusia? Nah, saya bacakan, saudara. Erasmus mengatakan bahwa free will adalah suatu daya kemauan manusia yang dapat dicurahkan untuk dapat memperoleh hal-hal yang kekal. Jadi, suatu daya kemauan manusia. Jadi, kalau kita bisa lihat, statement ini saja sudah menunjukkan berarti free will itu adalah milik manusia, bukan milik Allah, tetapi milik manusia yang di dalamnya adalah memiliki daya kemauan. Jadi kalau kita bisa tafsirkan kata daya kemauan itu seperti satu apa? Seperti satu power, seperti sesuatu yang bersifat hal yang mengisi apa yang ada di dalam dirinya. Dan diri di situ adalah keinginannya, kemauannya. Kemauan untuk apa? Untuk memperoleh sesuatu yang kekal. Nah, bagi Erasmus, daya kemauan manusia yang dapat mencurahkan tenaga untuk sesuatu yang kekal itu adalah penting adanya. Kenapa? Karena manusia dengan free will-nya, dia tahu apa yang rusak pada dirinya, dia juga tahu apa yang harus diisi kembali di dalam dirinya, dan yang dapat memperbaiki hubungan manusia dengan Allah itu hanyalah manusia itu sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat, Erasmus mengatakan dengan adanya free will, manusia tahu dirinya berdosa, oke? Manusia tahu ada something missing, something lacking di dalam dirinya, oke? Lalu dia tahu mana yang problem di dalam dirinya, dan dia tahu bagaimana untuk memanage kembali, membangun kembali relasi antara manusia dengan Tuhan dengan daya kemauan manusia tersebut. Nah, saudara, maka dari sini kita bisa lihat kalau gitu Erasmus percaya bahwa apa? Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia bukan 100% rusak. Ya. Erasmus tidak percaya bahwa manusia itu 100% rusak atau 100% berdosa. Tetapi Erasmus percaya bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi lemah. Jadi tidak 100% itu bukan 100% suci, tapi paling tidak masih ada persentasi manusia untuk bangkit. Jadi lemah dan juga mengalami sebuah hal yang buruk, tapi bukan berarti tidak ada persentasi untuk bangkit, tidak ada persentasi untuk bertobat, tidak ada persentasi untuk berubah dengan kekuatan sendiri. Jadi,
Sifat dasarnya dari Erasmus itu adalah mencari Allah itu adalah sesuatu yang mungkin. Jadi mengenal Allah dengan free will manusia itu adalah sesuatu yang mungkin. Jadi paling tidak masih ada persentasi manusia punya andil untuk mencari Allah. Manusia punya andil untuk bagaimana memiliki sebuah relasi yang dibangun, tidak harus dari Allah dulu, tapi dari manusia kepada Allah pun, itu adalah sesuatu yang mungkin di dalam teologi Erasmus. Jadi saudara, di sini kita bisa melihat Erasmus menyetujui apa yang namanya partnership yang memiliki connecting link antara Allah dengan manusia. Jadi Allah dengan manusia itu bisa jadi partner di dalam sebuah konsep keselamatan. Nah, ini adalah secara garis besar, saudara, kita melihat bagaimana Erasmus sebenarnya tidak berbeda dengan Pelagius. Jadi sebenarnya kalau kita melihat Erasmus adalah sekedar sebuah kelanjutan daripada Pelagius. Sedangkan kalau kita juga melihat Martin Luther juga melanjutkan apa yang menjadi pemikiran dari Agustinian. Kenapa? Karena bagi Luther, statement dia waktu melihat Erasmus mendefinisikan free will adalah hanya sebuah daya kemauan manusia yang bisa mencurahkan tenaga untuk memperoleh hal yang kekal. Maka bagi Luther ini adalah sesuatu yang merendahkan grace atau merendahkan kasih karunia. Ini adalah satu hal dengan Erasmus mempercayai bahwa dengan free will bisa membangun sebuah partnership, khususnya di dalam menentukan keselamatan adalah sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin di dalam diri seseorang. Maka Saudara Martin Luther mengatakan bahwa ini adalah sesuatu pemurtatan. Ini sesuatu yang sangat-sangat tidak benar. Jadi, Saudara, bagi Luther, Erasmus adalah seorang yang murtad dalam hal ini. Kenapa? Karena masih membuka satu potensi bahwa manusia bisa mencari Allah dengan kekuatannya sendiri. Nah, tentu saja statement Luther yang kasar itu mengundang begitu banyak pro and kontra. Sehingga akhirnya kalimat Martin Luther yang begitu keras itu akhirnya menunjukkan satu posisi bahwa mungkinkah Martin Luther ini keras kepala, tidak bisa diajak diskusi, segala sesuatu langsung ditarik kepada kitab suci, segala sesuatu langsung ditarik kepada Augustinian legacy, lalu segala sesuatu ditaruh di dalam satu posisi yang sangat-sangat tidak kompromi di dalam atas dasar Alkitab dan ajaran firman Tuhan. Nah, saudara, maka ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat panjang, khususnya kita melihat mereka, Martin Luther dengan Erasmus, mereka saling mengirim surat, dan mereka dalam surat mereka saling memberikan akan poin-poin mereka, dan mereka tidak kompromi di dalam memperjuangkan cara pandang mereka. Erasmus juga tidak ngerem, tapi juga tidak tidak kompromi, dan kita juga melihat Martin Luther lebih lagi. Bahkan kalau kita bisa mengatakan di dalam bahasa sastra mereka, bahasa Luther termasuk bahasa kampungan. Kenapa? Karena bahasanya itu sangat-sangat emosional. Ya, betul-betul sangat emosional, dan bahkan kita melihat kata-kata yang dipakai oleh Martin Luther adalah kata-kata yang sangat-sangat kita bisa katakan sangat-sangat memberikan satu potensi untuk sakit hati. Sedangkan Erasmus dia memakai bahasa-bahasa yang jauh lebih elegan, memakai bahasa yang jauh lebih bisa diterima, sehingga banyak orang mungkin waktu mendengar kalimat daripada Erasmus, orang-orang lebih merasakan Erasmus adalah orang yang lebih berbudaya. Sedangkan kita melihat Martin Luther, dia blak-blakan bicara, dia ngomong sesuatu yang berdasarkan apa yang ada dalam kitab suci maupun yang ada di dalam setiap tradisi, sehingga akhirnya kita melihat banyak orang menganggap bahwa Martin Luther adalah seorang yang kurang budaya di dalam membicarakan atau mengkomunikasikan sesuatu.
Tetapi saudara, kita bukan mau terjebak hanya karena yang satu berbahasa lebih lembut, maka yang bicara lebih lembut pasti lebih benar daripada orang yang bicara lebih belak-belakan. Tapi apakah yang belak-belakan pasti benar? Sehingga Tuhan tidak pakai orang yang membicarakan segala sesuatu di dalam cara yang lebih lembut. Saudara, tadi pagi saya mengkhotbahkan tentang eksposisi kitab Esther. Kitab Esther waktu dia memberikan akan satu hal bertemu dengan Raja Ahasveros, waktu dia memohon supaya bangsa Israel, bangsa Yahudi tidak digenosid oleh Haman. Tetapi bagaimana bangsa Yahudi diberikan akan satu hal kebebasan. Dan waktu itu, kenapa bisa demikian? Karena ada orang yang mau membunuh total, yang mau menggenosid atau membantai orang-orang Yahudi di 122 provinsi dari India sampai pada Ethiopia. Maka waktu Raja Ahasveros bertanya, siapa yang mau punya ambisi melakukan genosid itu? Maka Esther dengan berani berkata, Haman. Waktu Haman dengar kaget luar biasa. Maka waktu Haman dengar kaget luar biasa, Haman langsung minta ampun kepada raja, minta ampun kepada Esther. Tapi saudara, waktu Ahasveros dengar, dia tidak bisa tahan. Akhirnya dia menghukum Haman. Padahal Haman melakukan satu hal, yaitu apa? Dia merencanakan untuk membantai orang Yahudi. Kenapa Tuhan justru mengizinkan kisah ini ada? Saudara perhatikan, Haman bukan orang Yahudi. Haman adalah orang Agag, di mana orang Agag ini adalah keturunan dari Amalek. Amalek adalah keturunan dari Edom, dan Edom adalah dari Esau. Dan Alkitab mencatat, Tuhan mengasihi Yakub, Tuhan membenci Esau. Dan kita juga melihat Tuhan tidak segan-segan mengatakan, dari keturunan Amalek, tidak mungkin ada satupun yang dibiarkan hidup. Itu Tuhan berfirman. Tuhan menyatakan keadilannya dengan bangsa Amalek tidak ada satupun yang diperbolehkan hidup. Karena bangsa Amalek adalah totally bangsa yang kejam. Kenapa? Karena bangsa Amalek adalah bangsa yang sebenarnya adalah saudara daripada bangsa Israel. Karena keturunan Yakub, keturunan dari Esau. Tapi justru mereka adalah orang-orang yang paling bersukacita di saat bangsa Israel mengalami akan begitu banyak perlawanan dari kerajaan-kerajaan besar. Seperti kerajaan dari Babylonian. Waktu Babylonian menghancurkan akan bait suci. Wah, mereka sangat bersukacita. Bahkan mereka sampai tidak segan-segan untuk apa? Mereka tidak segan-segan untuk menjarah dan tidak segan-segan untuk melakukan akan satu hal, yaitu orang-orang bangsanya, bangsa rekannya sendiri itu ditangkap lalu akhirnya diserahkan kepada Babylonian. Jadi bersukacita di atas penderitaan saudaranya sendiri. Nah, saudara, saya tadi mengkhotbahkan tentang satu hal, yaitu di saat Esther minta kepada raja untuk supaya bangsa Yahudi dilindungi. Nah, saudara, sampai kita melihat di dalam kisah Esther ini, caranya sampai dengan detail, saudara, tercatat dalam kitab suci, yaitu apa? Sampai Esther bersujud di hadapan raja. Menunjukkan bagaimana sangat memohon kepada raja, supaya jika diperbolehkan, keadilan ditegakkan dengan diizinkannya untuk orang-orang Yahudi membawa keadilan Tuhan dilakukan kepada orang-orang yang memusuhi dengan melakukan satu pembunuhan kepada orang-orang yang ada di Persia maupun yang ada dari India sampai Ethiopia. Orang-orang yang merencanakan kejahatan kepada Israel harus dibunuh. Nah, saudara, kita hari ini nggak bicara tentang itu, tapi paling tidak saudara coba lihat dari kisah itu. Caranya siapa? Caranya dari Esther adalah dia sampai menyembah kepada raja. Nah, saudara, orang-orang khususnya dari teolog-teolog kontemporer, mereka mengatakan bahwa apa? Coba lihat.
Tuhan memakai Esther untuk menyatakan rencananya. Tapi caranya adalah cara yang sangat berbeda dengan orang-orang lain. Yaitu apa? Memohon kepada raja. Seorang ratu memohon kepada raja. Rajanya raja siapa? Rajanya raja kafir, namanya Ahasveros. Nah, saudara coba pikir. Coba beda dengan Daniel. Waktu Daniel berhadapan dengan Nebukadnezar, dia mengatakan bahwa saya tidak mau untuk melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena saya punya Tuhan. Jadi dia tidak menyembah-nyembah, tapi dia dengan belak-belakan berkata, saya punya Tuhan, dan saya tidak mungkin sembah patung. Lalu dia mengatakan bahwa apa? Seperti Abraham, di mana Abraham, dia menyatakan bahwa bangsa kafir adalah bangsa fasik, dan bangsa fasik adalah bangsa yang tidak mungkin adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Dia jelas berani bicara kepada Nebukadnezar. Caranya belak-belakan. Tapi satu sisi yang lain, Esther, Tuhan bekerja di dalam diri Esther, tapi cara Esther bukan belak-belakan seperti siapa yang namanya? Daniel. Cara Esther adalah sedikit kita melihat mungkin adalah sesuatu tindakan yang agak kompromi di situ. Nah, saudara, waktu kita lihat hal seperti ini, kita kadang-kadang terlalu gampang memberikan judgment. Esther kurang reform. Daniel lebih reform. Mungkin juga kita bisa katakan bahwa apa? Yang belak-belakan ini jauh lebih biblical. Sedangkan yang tidak belak-belakan atau dengan cara menyembah kepada raja, itu adalah sesuatu yang lebih kepada sesuatu tindakan yang unbiblical. Dan surat judgment seperti ini seringkali muncul dengan menunjukkan bagaimana Tuhan tidak mungkin bekerja di dalam cara yang tidak biblical. Saudara, kalau kita bisa katakan, Alkitab banyak hal-hal yang misterius, yang saudara tak mungkin bisa memperoleh jawaban langsung. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang bersifat misterius yang Tuhan izinkan ada. Misalnya saya katakan, di dalam kitab suci, misalnya bicara tentang Raja Saul. Di mana Raja Saul pernah memanggil arwah. Arwah siapa? Arwah Samuel. Ya, di mana Raja Saul memanggil arwah Samuel. Melalui siapa? Melalui seorang mediumik, melalui seorang dukun. Nah, saudara, mungkin kita mengatakan, tidak mungkin Tuhan bekerja melalui hal itu. Tidak mungkin, itu pasti pekerjaan setan itu. Tapi juga kita bisa melihat bahwa Tuhan apakah berarti tidak mungkin mengizinkan mediumik itu di dalam rencana Tuhan untuk menyatakan apa yang Tuhan mau. Nah, saudara, kalau kita melihat ini pun sampai hari ini, tentang Saul di Endor. Waktu Saul berhadapan dengan arwah Samuel di Endor, di situ, saudara, masih menjadi sesuatu yang misterius sampai hari ini. Kita melihat para teolog-teolog tidak peduli reform, tidak reform, mereka semua masih bergumul tentang how to interpret that passage. Nah, saudara lihat, kitab suci masih ada, kita melihat misterius-misterius yang Tuhan izinkan ada. Kenapa, saudara? Sebenarnya kalau dari perspektif reform adalah karena kita perlu bersandar kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan itu memiliki otoritas bukan cuma untuk satu bangsa, tapi otoritas Tuhan itu adalah untuk segala bangsa. Otoritas Tuhan bukan cuma untuk satu gereja, tapi otoritas Tuhan adalah untuk semua gereja. Otoritas Tuhan bukan cuma untuk satu teologi, tapi juga untuk semua teologi. Maka saudara, kita bisa melihat cara yang Tuhan pakai melalui misalnya Esther, dengan Tuhan bekerja melalui Daniel. Kita bisa lihat bahwa sama-sama pekerjaan Tuhan, tapi Tuhan memakai kelebihan daripada Daniel. Tuhan juga bisa memakai kekurangan dari Esther. Tuhan bisa pakai fasih lidahnya Daniel. Tuhan juga bisa pakai kekurang fasihan daripada Esther. Esther bahkan dikatakan waktu menghadap
kepada Raja Ahasveros, sampai dia mengatakan kepada Mordekai apa? Ajak bangsa Israel berpuasa 3 hari. Berarti menunjukkan dia sebagai seorang ratu pun takut menghadapi Raja Ahasveros. Dia tetap punya kelemahan pada dirinya. Dia bukan super girl, bukan super woman. Dia bukan superman. Dia adalah seorang wanita biasa. Tapi yang dipakai Tuhan di dalam ranah kekekalan untuk bicara tentang apa yang Tuhan rencanakan. Nah, saudara, maka ini menjadi satu bentuk di mana kita melihat orang-orang di luar reform, mereka seringkali menganggap reform itu kaku, padahal kalau kita mau jujur, reform itu nggak kaku sebenarnya. Reform itu adalah yang melihat segala sesuatu, memakai cara yang baik. Tuhan juga berhak untuk memakai cara yang mungkin sesuatu yang kompromi. Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi izinkannya bukan berarti Tuhannya yang problem. Tidak. Problemnya adalah manusianya. Manusianya yang mungkin yang Daniel misalnya lebih memiliki sebuah kekuatan, sedangkan yang ada pada Esther lebih memiliki kelemahan. Tapi bukan berarti Tuhan nggak bisa pakai orang kuat, Tuhan nggak bisa pakai orang lemah. Nah, saudara, kalau Tuhan hanya pakai orang kuat dan orang lemah tidak dipakai Tuhan, maka saudara, kita percaya bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak mungkin akan menunjukkan satu kisah yang limpah tentang cinta Tuhan. Justru karena kita ini tidak kuat, justru kita ini manusia lemah, justru kita semua sudah total depravity, kalau kita pinjam istilah Calvin, yaitu adalah kita sudah total rusak, maka saudara, kita bisa mencicipi kasihnya Tuhan justru di dalam kelemahan saudara dan saya. Maka itulah yang dianggap sebagai Luther adalah sesuatu kelebihan, yaitu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi kalau Erasmus menganggap kasih karunia Tuhan itu tidak 100% diberikan, tapi Martin Luther justru melihat itu justru 100% diberikan kepada kita. Nah, oke. Nah, saudara, kita akan coba untuk masuk di dalam setiap apa yang menjadi perdebatan ayat-ayat yang mereka bicarakan, saudara. Dan saya harapkan kita bisa pakai kesempatan ini untuk saudara mengikuti alur pembicaraan kita, karena kalau saudara hanya mendengarkan dan lost saja, maka semua itu akan menjadi sesuatu yang menjenuhkan. Suatu perdebatan teologis adalah sesuatu yang butuh konsentrasi dan juga butuh satu fokus. Kalau kita tidak punya satu fokus untuk mau mengerti logika di balik semua itu, kita akan merasa bahwa ini sesuatu pembicaraan yang nggak ada artinya. Cuma sebuah pembicaraan, sebuah teori saja. Tapi kita melihat justru Martin Luther dan juga Erasmus, mereka berdebat ini adalah urusan hidup dan mati. Mereka berdebat di dalam urusan hidup dan mati, dan mereka berbicara dengan sangat-sangat plainly, bicara dengan sangat-sangat open tentang bagaimana mengerti tentang keselamatan. Oke, saudara, pertama adalah kita coba lihat perdebatan antara Erasmus dengan Luther adalah, apakah dengan adanya predestinasi kita ini memperoleh sebuah freedom, ya, free will kita itu mengalami freedom, atau justru free will kita ini sesuatu yang mengalami bondage. Jadi justru kita ini dengan free will kita itu, kehendak kita ini makin bebas, atau justru kita itu makin terikat. Nah, Martin Luther mempercayai bahwa manusia itu tidak punya kehendak bebas. Semua kehendak bebas manusia itu sudah terbelenggu, sudah sengsara, sudah tertawan, sudah sakit, bahkan sudah mati oleh iblis, karena iblis. Jadi Luther mengatakan bahwa free will manusia itu sudah habis, tidak ada lagi yang bisa dibanggakan, tidak ada lagi yang bisa dikerjakan.
Free will sudah totally dead. Jadi nggak ada kehidupan free will lagi. Kecuali dia kutip dalam satu ayat. Dia kutip dalam Galatia pasal 3. Mari kita buka sama sekalian. Kita buka Galatia pasal 3 ayat 22. Coba saya minta untuk Henry bisa bantu bacain ya. Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ayat 22. Ya, sampai 27. Sampai 27. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, penekanan yang ditujukan khususnya dari Luther adalah di sini hukum memang sesuatu yang penting, Taurat sesuatu yang penting, tapi justru Taurat itu harus dimengerti di dalam satu cara berpikir. Taurat itu apakah dapat dipenuhi oleh manusia untuk menyelamatkan dirinya. Jadi istilahnya bahasa lebih gampangnya adalah 10 hukum Taurat itu manusia bisa lakukan dengan sempurna atau tidak. Itu bahasa lebih simpelnya. Jadi hukum Taurat itu bisa dipatuhi nggak? Pasti bisa. Tapi masalahnya hukum Taurat itu bisa membawa kita kepada Kristus. Apakah kita bisa dengan sempurna melakukan hukum Taurat itu? Nah, di dalam pikiran Luther adalah Tuhan kasih perintah kepada manusia, Tuhan kasih hukum Taurat kepada manusia adalah hukum Taurat yang manusia tidak bisa lakukan secara sempurna. Ya. Jadi 10 hukum Taurat itu Allah berikan kepada Musa, Musa berikan kepada bangsa Israel dengan satu catatan bahwa hukum Taurat itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Dan tidak ada seorang pun manusia bisa dengan sempurna melakukan 10 hukum Taurat itu. Jadi 10 hukum Taurat dikasih dengan catatan bahwa hanya Allah yang sempurna, hanya Kristus yang sempurna, hanya Roh Kudus yang sempurna. Manusia tidak ada seorang pun yang sempurna melakukan hukum Taurat. Nah, Erasmus tidak setuju. Erasmus justru mengatakan hukum itu diberikan untuk supaya ditaati sehingga manusia bisa sempurna. Sekarang kalau saya memakai pikiran Erasmus, kita ini dikasih aturan adalah supaya apa? Supaya kita bisa tidak melanggar aturan, begitu kan? Nah, secara logika betul, secara logika yes, itu adalah satu goal. Hukum diberikan supaya kita tidak melakukan akan sesuatu di luar aturan. Tapi saya ingin tanya, apakah kita bisa dengan sempurna tidak melanggar aturan? Misalnya simpel lah, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Kita tahu bahwa itu merah adalah berhenti, kita tahu hijau adalah lurus jalan, kuning adalah hati-hati. Tapi kita tahu, tapi pada kehidupan kita sempurna nggak kita menjalankan itu? Kita yakin dan percaya bahwa apa? Kecuali saudara nggak nyetir, saudara pasti bisa benaran, oh aku sempurna. Aku nggak melakukan, gitu kan? Orang lain yang melakukan, aku nggak melakukan karena aku nggak nyetir mobil, aku nggak nyetir motor dan sebagainya.
Tapi kalau saudara pernah nyetir motor, saudara pernah nyetir mobil, masa sih saudara tidak pernah melakukan satu kali pun untuk melanggar lampu merah, lampu hijau, dan sebagainya. Pendeta aja bisa kok melanggar gitu kan istilahnya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa katakan, semua tahu bahwa hukum itu ada untuk dipatuhi. Tetapi hukum juga menunjukkan satu fakta, manusia tidak bisa sempurna untuk tidak melanggar hukum. Jadi itulah kenapa hukum Taurat itu harus merefer kepada Kristus. Itulah kenapa orang Yahudi yang berpusat pada apa yang namanya hukum Taurat, tidak cukup, butuh Mesias. Dan Mesias itu tergenapi di dalam pribadi Kristus, di mana Kristus adalah Mesias, teladan yang sempurna, manusia yang sempurna, Allah yang sempurna, juru selamat yang sempurna. Jadi, hukum Taurat tidak cukup, harus refer to Christ. Harus di dalam Kristus. Karena Kristus tidak seperti manusia. Manusia tahu hukum, tapi manusia tidak bisa dengan sempurna melakukan hukum. Yesus Kristus adalah hukum itu sendiri, dan dia adalah teladan dari hukum itu sendiri. Jadi Erasmus justru mengatakan hukum itu kan untuk dipatuhi. Berarti kalau Tuhan memberikan hukum Taurat kepada manusia, berarti manusia bisa sempurna. Manusia bisa hidup kudus. Manusia bisa mengikut Tuhan sampai bisa selamat dengan free will-nya sendiri. Maka dia menghina Luther, dia memberikan kritik kepada Luther lebih tepatnya, kenapa Tuhan kasih perintah yang manusia tidak bisa patuhi? Itu illogical bagi Erasmus. Jadi kalau Tuhan kasih perintah, pasti Tuhan mau manusia melakukan perintahnya dengan sempurna. Dan manusia kalau cuma dikasih perintah, tapi perintahnya jelas-jelas tidak bisa dipatuhi oleh manusia, berarti manusia itu putus asa luar biasa dong. Berarti dikasih hukum itu cuma untuk bikin depresi manusia. Tapi justru kita melihat Luther bicara bahwa apa? Justru dikasih hukum Taurat yang jelas-jelas manusia tidak bisa lakukan dengan sempurna, adalah untuk mengajar manusia menyadari dirinya berdosa, dan mengajar manusia berserah kepada Tuhan adalah satu-satunya jalan. Turn your eyes upon Him is the only way. Jadi, sejalan dengan Agustinus, Luther mengatakan bahwa aku harus taat sama firman Tuhan, tapi aku tidak sanggup secara sempurna melakukan semua. Jadi tetap, saudara, Martin Luther melanjutkan Augustinian legacy, yaitu adalah dengan mengatakan kita ini harus mengikut firman Tuhan, tapi kita juga harus tahu kita tidak mungkin secara sempurna mengikut firman Tuhan, sehingga kita di dalam ketidaksanggupan itu, kita hanya bisa dengan humility, dengan kerendahan hati, kita memohon belas kasihan Tuhan. Nah, di dalam teologi Luther, belas kasihan Tuhan adalah puncak dari teologi Allah kepada manusia. Jadi Luther sangat menekankan belas kasihan Allah. Jadi kalau tidak ada belas kasihan Allah, manusia kagak mungkin bisa bicara tentang keselamatan. Tidak mungkin manusia bisa bicara tentang hidup kekal. Tidak mungkin tanpa belas kasihan Tuhan. Jadi belas kasihan Tuhan itulah puncak dari meaning of life-nya manusia. Only by God's grace saja. Nah, itu hal yang pertama. Jadi sebenarnya free will itu sesuatu yang bersifat freedom atau justru adalah sesuatu yang bersifat bondage. Jadi kalau Martin Luther justru mengatakan itu adalah sudah mengalami bondage, sudah sesuatu yang terbelenggu, maka tidak ada jalan lain. Only referring to Christ alone.
Tapi kalau Erasmus justru manusia jatuh dalam dosa masih ada presentasinya kok untuk manusia bisa memperoleh andil. Meskipun Erasmus tidak bilang 50-50. Kalau kita melihat kalau perdebatan antara Calvin dengan siapa yang namanya Arminius itu lebih bicara tentang 50-50. Tapi kalau kita melihat di sini Erasmus tidak bilang presentasinya. Ya, tetapi Erasmus bicara tentang minimal masih ada presentasi kecil. Untuk apa? Untuk manusia bisa dengan usahanya sendiri, dengan free will-nya sendiri, menyelamatkan dirinya. Nah, setelah itu isu yang pertama. Nah, kira-kira dari isu yang pertama ini, kita sebagai orang reform, bagaimana kita bisa membawa ini di dalam ranah kita punya spiritualitas. Saya percaya kalau saudara punya satu ranah spiritualitas untuk bagaimana kita memahami free will kita, maka semakin saudara mengikuti Luther punya pemikiran atau teologi Agustinus yang diwariskan kepada Martin Luther, saya percaya saudara akan semakin mengutamakan kerohanian. Saya percaya waktu saudara memahami konsep bagaimana saya menerima hukum Taurat, tapi saya tidak bisa dengan sempurna melakukan seluruh hukum Taurat karena saya tidak sanggup karena total depravity, pakai pinjam Calvin punya istilah, maka saya harus referring to Christ always. Berarti saya harus untuk mengkaitkan hidup saya senantiasa dengan Tuhan. Berarti saya harus God center, berarti saya harus fokus on Christ, dan saya terus depend on thy spirit. Berarti saya harus punya kerohanian yang intim dengan Tuhan. Nah, dengan kita mewarisi teologi dari Agustinus, dan kita mewarisi teologi daripada Luther, seharusnya berarti apa? Kerohanian saudara dan saya seharusnya dibangun di dalam satu kaitan. Setiap tindakan kita sebagai manusia berdosa tidak boleh terputus hubungan relasi dengan Tuhan di dalam every inch of our life. Setiap inci hidup saudara dan saya, saudara tidak boleh tidak mengkaitkan dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita jelas-jelas total depravity, kalau istilah Calvin, atau pinjam istilah dari siapa namanya Agustinus, yaitu kita punya dosa asal yang jelas-jelas kita tidak bisa solve the problem. Jadi seharusnya dengan kita mengikuti apa yang namanya teologi dari Luther tentang freedom or bondage, ya, kalau kita membaca ini, justru kita akan menemukan bahwa semakin reform, seharusnya semakin punya kehidupan rohani yang lebih intim. Seringkali kita anggap orang Katolik lebih intim, orang Katolik lebih punya sebuah lebih memiliki sebuah spiritual mystic with God, ya, memiliki akan satu relasi yang mistik dengan Tuhan. Sebenarnya enggak, saudara. Justru orang reform adalah orang yang paling mengutamakan kerohanian. Orang reform adalah orang yang mengutamakan spiritual mystic with God, bukan orang-orang Katolik. Justru orang reform yang menyadari total depravity, nggak ada satu inci pun manusia bisa menyelamatkan dirinya tanpa anugerah Tuhan, maka seharusnya relasi manusia dengan Tuhan seharusnya memiliki keintiman jauh melampaui apa yang saudara pikir tentang orang lain. Banyak orang mengatakan orang Buddhisme, orang-orang biksu-biksu, mereka waktu semedi, mereka adalah orang-orang yang bisa menjadi Buddha, bisa menjadi orang yang melawan tanha, melawan nafsunya, dan dia menjadi orang yang bisa menenangkan dirinya, mencicipi damai sejahtera dari nirwana. Semuanya itu dengan satu hal, mereka seakan-akan memiliki spiritual mystic with God. Padahal saudara, orang kalau Buddhism justru bukan spiritual mystic with God, tapi self spirituality sebenarnya.
Orang Buddhism itu justru menemukan kedamaian justru di dalam dirinya sendiri yang sebenarnya kalau kita baca di dalam teologi reform adalah orang berdosa. Mencari damai nirwana itu bukan pada something beyond dia, tapi justru adalah something inside dia. Itu Buddhism. Nah, orang Katolik pada saat dia menggumulkan segala sesuatu adalah dengan hidup membiara atau hidup di dalam menyiksa diri dan sebagainya supaya lebih dekat dengan Tuhan. Justru orang-orang reform sebenarnya kalau kita bisa katakan orang reform adalah orang yang sangat mengutamakan spiritualitas, yaitu adalah special relationship with God. Maka orang reform seharusnya menyadari spiritualitas adalah kebutuhan kita. Itulah kenapa membaca kitab suci, menggumulkan doktrin, menggumulkan firman Tuhan, bahkan kita membaca setiap apa yang menjadi warisan-warisan dari bapak-bapak gereja, dan kita membawa itu sebagai satu semangat untuk bagaimana kita menyelami setiap relasi kita dengan Tuhan. Itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi saudara, saya nggak percaya kalau orang reform itu orang kaku. Orang reform itu orang yang sebenarnya full of humility. Yang seharusnya orang reform adalah orang yang betul-betul memiliki passion untuk bagaimana dekat dengan Tuhan. Memiliki passion di mana semakin mau mirip seperti Kristus. Ada imitation with Christ di situ. Dan juga ada satu hal di mana apa yang difirmankan oleh Tuhan ada sesuatu yang dikerjakan, diperjuangkan. Dan itulah kerohanian. Jadi kalau ngikutin konsepnya dari Erasmus, maka konsep Erasmus menunjukkan bahwa oke, saya dicipta sama Tuhan, saya produknya Tuhan. Dan produknya Tuhan, meskipun saya jatuh di dalam dosa, gagal, tapi saya masih ada presentasi. Jadi saya kayak robot rusak, robotnya seharusnya 100%, tapi akhirnya cuma jadi 11%, gitu ya. Masih ada 11% nafas untuk hidup misalnya. Maka masih ada 11% baterainya untuk hidup. Maka dengan 11% itu menyelamatkan diri, dengan 11% itu menjadi kembali posisi semula. Saudara, maka dengan semangat apa yang ada pada diri, presentasi yang kecil itu, manusia bisa mencari Tuhan, manusia bisa menyelamatkan dirinya, manusia bisa masuk surga. Saudara, maka bagi siapa yang namanya Luther, itu sebuah pengkhianatan terhadap anugerah Tuhan. Jadi saya percaya kita menjadi orang-orang reform, kita dari pelayanan bersama di GRII, justru ajaran Luther mengingatkan kita untuk apa? Do care about your spiritual life. Belajarlah untuk peduli dengan saat teduhmu. Belajarlah peduli dengan Bible study-mu. Belajarlah peduli dengan kamu mendengar khotbahmu, khotbah gerejamu. Pedulilah dengan persekutuan-persekutuan yang kita bangun bersama. Do care about your spiritual life. Saya percaya Martin Luther adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita, how's your spiritual life? Dengan doktrin free will saja, kita langsung diketuk hati kita. Yaitu seberapa serius kita memahami kerohanian kita kepada Tuhan. Kalau kita jeli dan sensitif dengan hal ini, saudara pasti setelah ikut sesi ini, saudara bertobat dan saudara menjalani malammu dengan kembali kepada firman. Besok pagi kembali kepada firman. Mengisi hidupmu kembali kepada firman. Dan saya percaya itulah yang akan menuntun engkau semakin hari semakin menyerupai Kristus. Union with Christ menjadi satu gaya hidup. Yaitu apa? Terus-menerus di dalam Kristus. Kita direlasi ulangkan. Di dalam konsep manusianya. Union with Christ cuma satu kali, by Christ alone. Tetapi di dalam kehidupan kita
kita setiap hari secara continuously, kita menikmati, kita mencicipi kerohanian di dalam Kristus. Day by day, day by day. Itu hal yang pertama, saudara, yang saya mau sharingkan, bahwa Erasmus melakukan satu kefatalan besar, dan justru Luther mengajak kita untuk do care about your spiritual life. Dengan total percaya manusia tidak 1% pun bisa menyelamatkan dirinya. Itu pertama, saudara. Ini sebuah refleksi ya. Nanti saudara coba bisa kumpulkan secara pribadi. Kedua, saudara, di mana Erasmus melawan Luther. Dia menuliskan dalam suratnya, dan dia melawan Luther dengan satu hal, yaitu apa? Tuhanmu itu apakah Tuhan yang bermain-main ya? Tuhanmu tuh serius nggak sih? Memberikan hukum serius nggak? Mengizinkan segala sesuatu terjadi, apakah Tuhan itu serius mengizinkan semuanya itu? Saya ajak kita lihat satu ayat yang dikutip sama satu ayat yang dikutip oleh Erasmus, di mana ayat itu memberikan satu serangan kepada Luther, supaya Luther coba untuk menjawabnya. Oke, coba buka Matius 23 ayat 37. Saya minta untuk Henry bisa bacakan. Tadi siapa yang baca Henry? Oh, Henry ya. Berarti saya minta Wilson coba. Matius 23 ayat 37. Coba tolong bacakan, Wilson. Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang utus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Oke. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi, melempari dengan batu-batu orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Nah, saudara, ini adalah statement dari Tuhan Allah. Nah, Erasmus kutip ayat ini mengatakan bahwa apa? Jika semua ditentukan oleh Tuhan Allah, masakan Tuhan menangisi nabi-nabi yang dibunuh? Masakan Tuhan menangisi orang-orang yang dilempari batu yang diutus oleh Tuhan pada Yerusalem? Masakan Tuhan mau kumpulkan anak-anaknya, lalu dikatakan tetapi kamu tidak mau. Masakan semua itu adalah sandiwaranya Tuhan. Sudah ngerti maksud saya ya? Masakan Tuhan di dalam kematahuannya sudah tahu, tapi Tuhan sandiwara di depan kita dengan mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, cilaka kamu. Saya justru melihat kamu membunuh nabi-nabi yang kukirim, melempari batu orang-orang yang kukirim, aku berusaha kumpulkan, kamu tidak mau. Maka di dalam kematahuan Tuhan, Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan mengatakan perasaannya, menangisi akan apa yang terjadi di Yerusalem. Maka Erasmus mengatakan, jika semua ditentukan Tuhan dalam kematahuan Tuhan, berarti air mata Tuhan itu sia-sia dong. Berarti semua apa yang diekspresikan di dalam emosinya Tuhan Allah, berarti Tuhan itu bermain-main atau sandiwara dong. Kalau Tuhan mau Yerusalem, sudah tahu kalau Yerusalem menolak nabi-nabi, ngapain Tuhan harus kirim nabi-nabi ke sana? Kalau dalam kematahuan Tuhan, Tuhan sudah tahu kalau nabi-nabinya dirajam batu. Kenapa Tuhan tetap kirim nabi-nabinya untuk dirajam batu? Kalau Tuhan mau kita kumpul, dan kalau tahu kalau Yerusalem tidak mau kumpul, kenapa Tuhan masih mau mengumpulkan? Saudara ngerti maksud saya? Jadi Erasmus sedikit mengejek Luther, seakan-akan bukankah Allah kita adalah Allah yang
suci, kudus, dan Allah yang secara plainly, secara terang-terangan bicara. Bukankah waktu dia mengatakan aku mengasihi Yakub, aku membenci Esau, itu suatu yang terang-terangan. Tapi yang di sini kok di dalam kematahuan Tuhan, Tuhan sudah tahu Yerusalem akan menolak nabi-nabiku. Tapi Tuhan tetap kirim nabi-nabinya. Lalu dibenci sama Yerusalem. Tuhan nangis karena semua itu. Maka Erasmus mengatakan, pelin-pelankah Tuhan kita? Lalu dia mengatakan, apakah Tuhan kita bukan Tuhan yang bersandiwara kalau dia seperti itu? Bukankah berarti Tuhan playing as actor di dalam segala tindakannya? Atau bermain seperti aktor di dalam tindakannya. Saudara, kalau saudara ditanya kayak gini, mau jawabnya apa? Kalau saudara ditanya, emangnya Tuhannya Kristen tuh Tuhan kayak gini kah? Di dalam kematahuan Tuhan, Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Bukankah berarti Tuhan dengan sengaja membiarkan kejahatan? Bukankah dengan sengaja Tuhan membiarkan dunia kacau? Berarti membiarkan segala sesuatu memberikan dampak yang buruk kepada kita. Kalau gitu, Tuhan baik, Tuhan jahat. Saudara, ini serangan dari Erasmus. Yang saya percaya, apa yang dikatakan oleh Erasmus ini logis luar biasa. Saya yakin dan percaya orang, kalau kita baca buku Erasmus, setiap apa yang ditulis oleh Erasmus, very, very logic. It was very logic. Sehingga waktu kita baca pun kita bisa seakan-akan meskipun kita tahu bahwa ini bukan standpoint kita, kita pun bisa mengatakan, iya ya, very logical, very logical. Tapi saudara Martin Luther di dalam teologinya dia mengatakan bahwa apa? Justru di saat manusia di dalam rusak totalnya, di dalam dosa yang dimulai dari Adam sampai keturunannya sampai hari ini, di situ Martin Luther mengatakan, salvation itu hanya bisa dapat menjadi sesuatu yang tergenapi di saat kehendak Tuhan sajalah memiliki karya penuh di dalam kehidupan kita. Jadi dia menekankan karya penuh, karya sempurna itu pertama. Kedua, dia menekankan bahwa di saat Tuhan menyelamatkan manusia melalui Kristus Yesus dan juga melalui firman Tuhan, tentu saja hukum Taurat termasuk. Hukum Taurat diberikan bagi manusia untuk menyadari bahwa manusia butuh Tuhan. Tapi paling tidak, hukum Taurat adalah standar hidup bagaimana manusia belajar untuk mengikut Tuhan. Tetapi, apakah itu semua adalah satu yang sempurna? Belum sempurna. Karena Kristuslah teladan sempurna dari semua itu. Tidak ada satu pun rabi, tidak ada satu pun guru-guru besar Yahudi bisa melakukan 10 hukum Taurat itu secara sempurna. Nah, maka penjelasan dari Luther bicara tentang apa? Dia bicara bahwa di saat manusia tidak ada satupun yang sempurna, maka itulah kenapa hanya Kristus satu-satunya yang dapat menunjukkan kepada kita kenapa Tuhan tetap mengirimkan nabi-nabinya ke Yerusalem, meskipun nabi-nabinya itu dirajam batu, dihukum mati, dan bahkan Tuhan mau kumpul, tetapi Yerusalem menolak, tapi Tuhan tetap mau kumpul dengan mereka. Kenapa dalam kematahuan Tuhan sudah tahu, tapi kenapa semua tetap terjadi? Justru Martin Luther memberikan jawaban, yaitu apa? Cara kerja Tuhan itu di dalam 2 hal. Pertama, dia mengatakan, saudara, cara Tuhan bekerja menyatakan kehendaknya, pertama adalah di dalam communicable. Yang satu adalah incommunicable. Communicable berarti apa? Kehendak Tuhan yang bisa di-sharingkan. Satu kehendak Tuhan yang Tuhan bisa paparkan. Tentu saja kehendak Tuhan yang sempurna waktu dipaparkan kepada kita pasti nggak bisa memahami dengan sempurna, toh. Tapi paling tidak ada yang Tuhan sharingkan. Kristus nyatakan. Ya.
Jadi ada ada kehendak Tuhan yang dipaparkan secara communicable, di-sharingkan. Tapi juga ada yang di-sharingkan di dalam kehendak Allah, tetapi di dalam satu sharing yang incommunicable. Incommunicable berarti saudara nggak bisa ngerti. Karena apa? Karena misterius. Cara kerja Tuhan itu nggak semuanya bisa kita pahami di dalam format manusia berdosa. Tetapi justru kita perlu memahami cara kerja Tuhan juga dalam format kekudusannya. Di dalam format kesuciannya, yang jelas-jelas kita nggak punya. Dalam format kesempurnaannya, yang jelas-jelas juga kita nggak punya. Jadi Luther memberikan jawaban bahwa kamu nggak bisa menjudge bahwa Tuhan Allah itu pelin-pelan, Tuhan kita itu double mask, lalu Tuhan kita itu playing as actor gitu kan. Tetapi justru karena kesempurnaan Tuhan nggak bisa kita pahami, maka kita bisa memahami yang dikomunikabelkan, yang dikomunikasikan, tapi juga ada yang incommunicable, ada sesuatu yang kita nggak mampu tampung lah, terlalu misterius untuk kita tampung. Nah, itu yang mesti dimengerti. Nah, ini penjelasan dari Martin Luther. Nah, dia pakai contoh adalah dalam kitab suci, orang bertobat itu dari mana? Pertobatan itu asalnya dari mana? Jadi kalau kita lihat, Allah justru memberikan pertobatan kepada orang percaya. Maka pertobatan adalah dari Allah. Dan waktu orang nggak bertobat, orang berdosa, orang binasa, itu semua adalah satu tindakan siapa? Jadi manusia itu berdosa itu tindakan siapa? Kalau kita mau jujur ya tindakan manusia toh. Manusianya yang jatuh dalam dosa karena hasutan iblis. Tapi kita tahu bahwa itu atas izin Tuhan kan? Karena ada izin Tuhan, maka manusia bisa jatuh di dalam dosa. Berarti, apakah berarti Tuhan membinasakan orang berdosa? Apakah Tuhan berarti membinasakan orang-orang yang tidak percaya? Saudara, kata membinasakan ini seringkali jadi question mark. Kenapa? Karena seringkali kata binasa ini dipakai oleh kita dengan memberikan sebuah judgment bahwa Tuhan itu evil. Padahal, kalau kita baca di dalam incommunicable, seharusnya kita paham bahwa Tuhan kenapa membinasakan orang berdosa? Bukan karena kejahatan Tuhan Allah, tetapi justru karena kekudusan Allah. Dan kekudusan Allah tidak bisa saudara ngerti secara communicable. Kekudusan Allah itu terlalu kudus, dan kita yang makhluk gak kudus mau bicara hal yang kudus, gimana kita mengerti? Maka itulah ada satu hal yang misterius, ada satu hal yang kita secara incommunicable kita nggak bisa ngerti. Karena kekudusan Allah, karena kemuliaan Allah. Maka seringkali kita melihat orang berusaha membantah. Orang berusaha untuk mengatakan Tuhan itu jahat, Tuhan itu mengapa membiarkan penderitaan ini terjadi, kenapa pandemik ini harus berjalan. Seringkali kita mempertanyakan ini, mempertanyakan itu, dan mengatakan seakan-akan kita berusaha untuk mengatakan Tuhan itu jahat. Saudara, saya dalam 2 tahun terakhir, saudara, banyak sekali input yang masuk, khususnya saya tanya sama anak-anak, saya bicara dengan orang-orang yang kena COVID, saya bicara dengan mereka yang sedang bergumul dengan hidup dan mati, mereka bicara tentang satu hal sharing-sharing, baik sharing di dalam katekisasi dan sebagainya. Banyak dari mereka punya satu kesamaan, yaitu apa? Mungkinkah kita mempertanyakan Tuhan? Mungkinkah kita untuk bicara secara plainly dengan jujur dalam diri kita? Perlakuan Tuhan terhadap kita ini selama ini gimana? Secara teologi kita tahu kita tidak mungkin bisa melawan Tuhan.
tapi secara jati diri manusia. Kalau mau jujur, masa sih kita nggak punya komplain sama Tuhan? Kalau kita punya kejujuran, kita pasti akan bertanya bahwa mungkin nggak saya bisa mengutarakan semua hal yang lebih jujur dalam diri saya, Tuhan. Saya sulit memahami Tuhan. Saudara, saya bisa katakan, Luther menekankan bahwa apa? Ada yang kau bisa cicipi secara communicable, ada yang kau nggak bisa cicipi karena itu sesuatu yang incommunicable dan terlalu misterius, terlalu suci, kau nggak bisa lakukan. Maka yang kau harus lakukan yaitu apa? Kau harus mempercayai Tuhan tidak pernah salah. Kau harus mempercayai kesempurnaan Tuhan. Kau harus mempercayai sungguh bahwa di dalam segala apa yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah punya rencana yang buruk. Kita coba lihat satu ayat, Saudara. Martin Luther mengajak orang-orang melihat satu ayat ini. Roma pasal 9. Ya, coba saya minta Deborah kalau memungkinkan bacakan Roma 9 ayat 20-21. Apakah memungkinkan, Deborah? Roma pasal 9 ayat 20-21. 9 ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ayat 21, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain yang dipakai guna tujuan yang biasa? Ya. Jadi di sini Martin Luther dia menyatakan bahwa apa? Ada something yang sudah bisa ngerti karena memang dikomunikasikan, tapi juga ada sesuatu yang kita nggak bisa ngerti karena dikomunikasikan karena terlalu sempurna, terlalu suci, dan terlalu benar. Maka dia pakai Roma 9 ayat 20 dan 21 mengatakan, "Hei Erasmus, coba baca ayat ini. Siapakah kamu sehingga kamu mau membantah Tuhan? Kita ini cuma siapa? Kita cuma tanah liat yang tidak punya hak untuk tanya, saya mau diapain?" Saudara, kita ini bisa dijadiin vas bunga, kita juga bisa dijadiin jubang toilet, atau jadi apa itu? Jadi ya toilet ya, toilet punya itu apa tempat WC. Ya. Saudara, dari tanah liat, sama-sama dari tanah liat, saudara bisa dibuat jadi vas yang indah, ditaruh di tempat yang spesial. Saudara juga bisa dibikin dari tanah liat menjadi bahan untuk berada di toilet. Dan itu pun berguna. Dan mungkin kita berkata, kenapa saya kok bukan dijadikan vas yang dilihat indah? Tapi kenapa saya harus dibuat jadi seperti tempat toilet, WC, dan sebagainya? Kalau kita lihat sama-sama tanah liat, tapi ada yang diperlakukan untuk seperti toilet, tapi ada yang diperlakukan jadi vas. Mungkin kita berkata, gak adil. Tapi toh kita selama ini hidupi kan, kita menikmati toilet, kita menikmati vas bunga, sama-sama satu karya dari tanah liat. Tapi kita tahu diperlakukan berbeda, tapi berguna kan? Berguna. Tapi seringkali kita merasa diperlakukan tidak sama, unfair, dan sebagainya. Jadi tanah liat nggak punya hak untuk tanya kepada periuk, tukang periuk. Jadi itu yang dimaksud oleh Martin Luther, bahwa nggak semua bisa kita ngerti karena itu tidak dikomunikasikan. Jadi ini bukan Luther ngeles ya, daripada statement dari siapa namanya Erasmus, tapi dia mau menunjukkan bahwa kita harus membuka ruang kepada something beyond us, something yang melampaui kita. Jangan kita membicarakan Tuhan di dalam ranah humanis terus-menerus. Nah, Erasmus selalu mencari itu di dalam wilayah humanis, dimengerti dalam area logis. Padahal ya Tuhan beyond our logic gitu ya. Contoh yang dipakai kedua adalah Abraham waktu berada di Gunung Muria. Contoh yang dipakai sama siapa? Sama Luther adalah waktu Abraham membawa anaknya ke atas Gunung Muria,
Itu jelas-jelas Tuhan memberikan panggilan loh ya. Tuhan memanggil loh ya. Tuhan memanggil, bawa anakmu yang kamu sudah tunggu bertahun-tahun, bawa ke Gunung Muria, persembahkan bagiku. Sudah, kisah ini sudah kita tahu bahwa ini kisah paradoks luar biasa. Satu sisi dia minta anak, Tuhan nggak kasih-kasih, sampai akhirnya di masa tuanya Tuhan kasih. Tapi setelah dikasih, Tuhan akhirnya minta anak itu dipersembahkan kepada Tuhan. Mungkin kita bilang, Tuhan lu pelin-pelan banget sih, kasih ya kasih, nggak kasih ya nggak kasih. Sudah begitu aja. Why you must to do that? Kamu kayak main sinetron aja, dan engkau kayak mempermainkan kita saja. Allah suruh Abraham menyembelih anaknya. Tetapi Allah secara rahasia, Allah tetap di dalam kematahuannya mengharapkan anak itu untuk tetap hidup di dalam kedaulatannya. Jadi sebenarnya kita melihat ada ranah incommunicable yang Tuhan nyatakan di situ. Saya harap saudara bisa ngerti ya, dari tadi kita ngomong ya. Jangan sampai saya ngomong apa-apa, saudara nggak ngerti ya. Jadi kalau saudara nggak ngerti, coba tanya kepada saya, supaya saudara juga tidak ketinggalan apa yang saya maksud. Nah, ini memang gampang-gampang susah. Kenapa? Karena semua berharap segala sesuatu itu dikomunikasikan di dalam communicable. Manusia semua berharap segala sesuatu itu dikomunikasikan dong. Kenapa sih Tuhan harus misterius-misterius segala? Segala sesuatu tolong dong dikomunikasikan. Ada satu rabi namanya Harold Kushner, di mana Harold Kushner mempertanyakan tentang kemahakuasaan Tuhan. Karena waktu itu anaknya mati, saudara. Anaknya meninggal dunia, dan anaknya waktu meninggal, dia sedih luar biasa, dan dia bertanya, Tuhan, kenapa kamu nggak tolong anak saya? Padahal aku adalah seorang rabi, aku seorang guru besar, aku seorang yang percaya padamu Tuhan, tetapi kamu membiarkan anakku mati. Maka dia mengatakan, kenapa anakku mati? Apakah karena Tuhan tidak berkuasa? Maka dia mengatakan, kayaknya Tuhan terbatas di dalam kuasanya. Dia bisa punya konklusi, Tuhan terbatas di dalam kuasanya. Kenapa? Banyak yang harus ditolong. Banyak yang harus ditolong, dan mungkin waktu anak saya mati, dia sedang menolong orang lain. Tapi dan bukan waktunya untuk menolong anak saya. Jadi itulah, di satu sisi dia tidak membuang imannya, tapi satu sisi dia mendowngrade dia punya konsep tentang Tuhan. Akhirnya dia anggap Tuhan itu tidak penuh kuasa. Tuhan terbatas. Maka saudara, itulah kenapa Luther pada saat memakai contoh tadi, ya, contoh melalui Abraham di Gunung Muria, maupun dengan contoh yang pertama yaitu apa? Yaitu contoh tentang apa yang namanya tanah liat dan tukang priuk. Ya. Paling tidak kita bisa melihat bahwa belas kasihan Tuhan itu adalah level tertinggi yang Tuhan berikan bagi kita. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, tidak ada satu inci pun saudara bisa dengan free will untuk menyelamatkan diri, kecuali satu hal, yaitu adalah belas kasihan Tuhan. Roma 9 ayat 18. Coba saya minta Tandi, apakah memungkinkan Tandi bacakan Roma pasal 9 ayat 17. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. 18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Ya. Aku membangkitkan engkau supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Ini adalah satu goalnya, yaitu kuasa Tuhan dinyatakan supaya nama Tuhan dimasyhurkan seluruh bumi. Kemuliaan Tuhan.
The glory of God menjadi satu goal of life. Dari terus 18 katakan, jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendaki dan siapa yang ditegarkan hatinya. Berarti belas kasihan Tuhan hanyalah the one and only way bagaimana manusia bisa diselamatkan. Tanpa Tuhan memilih, tanpa Tuhan predestin, manusia tidak mungkin untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka itulah kenapa penginjilan menjadi penting. Karena penginjilan adalah cara Tuhan yang dikomunikasikan kepada kita untuk menyatakan sesuatu kemuliaan Tuhan yang kita pasti tidak bisa pahami secara sempurna. Ya. Tetapi belas kasihan Tuhan yang Tuhan sharingkan melalui pemberitaan Injil. Saya pasti, saudara, kalau saya tanya sama saudara, the glory of God, how to define that? Glory of God, kemuliaan Tuhan. Kalau kita bikin definisi apa kemuliaan Tuhan, dalam perspektif diri kita masing-masing, saya jadi guru TK, saya jadi guru SD, saya jadi guru Mandarin, saya jadi hamba Tuhan, saya jadi orang kerja, saya bicara tentang kemuliaan Tuhan. Saya bekerja untuk memuliakan Tuhan. Saya sekolah memuliakan Tuhan. Saya melayani memuliakan Tuhan. Apa arti kemuliaan Tuhan? Saya yakin dan percaya konsep kemuliaan Tuhan sesuatu yang incommunicable untuk kita pahami seluruhnya. Kita mungkin bisa melihat kemuliaan Tuhan ya by event atau by spirit, tetapi memahami seluruhnya kita pasti nggak mungkin. Tapi kita justru kenapa harus memberitakan Injil? Kenapa harus memuliakan Tuhan dengan berita Injil? Karena kita percaya ada hal yang Tuhan taruh di situ. Yaitu apa? The belas kasihan Tuhan. Dengan adanya belas kasihan Tuhan, itulah yang menjadi core bagi kita untuk apa? Manusia baru bisa bergerak aktif di dalam keselamatan di saat belas kasihan Tuhan turun dulu di dalam hidup manusia. Tanpa ada belas kasihan diperdengarkan, tanpa Injil diberitakan, tanpa firman dikupas, saudara tidak mungkin menjadi orang yang tahu betul-betul tentang apa yang namanya cinta kasih Tuhan. Jadi cinta kasih Tuhan harus diberitakan dulu, cinta kasih Tuhan harus ditunjukkan dulu, cinta kasih Tuhan harus dipaparkan dengan jelas di depan dulu. Dan Tuhan melalui firman Tuhan, Tuhan bekerja, mengisi, membongkar, mengintrospeksi, bahkan membakar, memurnikan, sehingga kita bisa hidup lebih benar. Maka saudara, itulah kenapa sangat penting untuk kita sama-sama bisa memahami bahwa apa? Di saat Tuhan mengkomunikasikan dan ada sesuatu yang incommunicable dipaparkan, percayalah saudara, semuanya itu menunjukkan bahwa you are not able to be safe, actually. Tetapi di dalam belas kasihan Tuhan, Tuhan tunjukkan. Di dalam ketidaksempurnaan kita, Tuhan tunjukkan. Maka sepatutnya kita gimana? Kita harusnya ganset santi, kita harusnya ganseta. Karena dia sudah berikan segala sesuatu yang communicable, di dalam ketidakmampuan kita mengerti semuanya, Tuhan tetap tunjukkan sesuatu yang communicable. Berarti Tuhan itu niat untuk menyelamatkan kita. Tuhan tahu kita tidak sanggup menerima semuanya. Tuhan kasih menurut kesanggupan kita. Berarti Tuhan itu baik. God is good in all the time. Itu statement yang betul-betul benar adanya. Ya. Dan juga kita juga lihat Tuhan juga bekerja di dalam bukan sekedar dalam keselamatan. Tuhan juga bekerja di dalam pengerasan hati. Nah, kita tahu Firaun itu ada satu ayat di mana ditulis bagaimana Firaun itu dikeraskan hatinya. Ya. Nah, ini pun juga adalah satu ayat yang ditunjukkan oleh Erasmus. Dia mempertanyakan kepada Luther.
Jadi dia katakan kepada Luther, Luther, coba baca ayat itu. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah, pertanyaan dari Erasmus adalah, apa pertanyaannya? Pertanyaan dari Erasmus adalah, Tuhan mengeraskan hati Firaun supaya Firaun binasa, atau Tuhan mengeraskan hati Firaun supaya Firaun bertobat. Nah, saudara, kalimat ini muncul dari Erasmus dan minta Luther jawab. Jadi, waktu Firaun hatinya dikeraskan hatinya oleh Tuhan, Tuhan punya niat membinasakan atau Tuhan punya niat untuk mempertobatkan Firaun. Ya, kalau di kalangan reform kita sudah mengatakan bahwa pasti adalah Tuhan mengeraskan hati Firaun adalah untuk dibinasakan. Kenapa? Ya karena dia bebal hatinya kan. Tapi beda loh. Erasmus justru mengatakan enggak loh. Erasmus mengatakan justru Firaun dikeraskan hatinya dengan harapan bahwa supaya Firaun bertobat. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah membiarkan orang binasa. Dia masih memberikan potensi pada Firaun di dalam presentasinya untuk mencari Tuhan Allah, di dalam presentasinya dengan free will-nya untuk bertobat. Masih memberikan ruang bagi pada Firaun untuk dengan caranya sendiri untuk bisa mencari Tuhan yang benar. Jadi Erasmus mengatakan keras hati Firaun itu bukan salahnya Tuhan mengkeraskan hati. Jadi bagi Erasmus, waktu Firaun dikeraskan hatinya oleh Tuhan, itu bukan salahnya Tuhan mengeraskan hati, tapi justru karena salah sendirinya Firaun, karena Firaun dikasih kesempatan dikeraskan hatinya untuk bertobat, tapi justru tidak memilih untuk bertobat, tapi memakai free will-nya adalah untuk tidak bertobat. Saudara, tentu saja ini adalah satu kalimat yang kalau saya paparkan tadi, Erasmus logis nggak ngomong begini? Logis loh. Secara logika, Tuhan itu baik. Tuhan tidak mungkin biarkan manusia binasa. Binasa itu pilihan manusia. Tuhan tidak mungkin membinasakan manusia. Tuhan mengasihi manusia kok. Nah, maka Erasmus mengatakan bahwa apa? Kalau manusia binasa, salahnya sendiri. Bahasa Jawa itu salamu dewe, istilahnya. Salahmu sendiri. Very logic. Maka saudara, Martin Luther diperhadapkan dengan pertanyaan ini, kira-kira Martin Luther akan menjawab apa? Mati gua. Erasmus logis banget ya. Mati gua. Betul ya, Tuhan itu baik loh. Tuhan itu tidak mungkin membinasakan manusia. Maka kebinasaan itu pilihan manusia. Maka jadi binasa itu Tuhan tidak pernah salah. Manusia yang bikin salah. Manusia yang bikin dosa. Manusia yang bikin neraka. Istilahnya begitu. Maka saudara, gimana Luther menjawabnya? Saya sudah ingin kita coba sharing. Kira-kira kalian gimana memahami ini? Tapi waktu kita nggak banyak, jadi kita coba untuk lihat. Kira-kira Luther gimana memahami ini? Coba kita buka Roma 9 ayat 17. Yang tadi sudah kita baca. Saya bacain. Aku membangkitkan engkau, supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam kamu. Supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Maksudnya apa, saudara? Tuhan memperlihatkan kuasanya di dalam engkau orang percaya. Tapi Tuhan juga menyatakan kemuliaan Allah di atas seluruh bumi. Berarti waktu
Firaun dikeraskan hatinya. Tuhan mengkeraskan hatinya untuk apa? Untuk memperlihatkan kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan punya otoritas bukan cuma otoritas untuk menyelamatkan, tapi Tuhan juga punya otoritas untuk membinasakan. Binasa bukan milik setan. Membinasakan adalah milik Tuhan. Dan kebinasaan bukan sebuah kejahatan. Di dalam konteks Tuhan, kebinasaan adalah konteks keadilan Tuhan. Berani melawan Tuhan, berani berdosa, melawan kekudusan Tuhan, itu adalah mati. Itulah kenapa di zaman orang-orang Yahudi, otoritas hukum Taurat itu sangat-sangat spiritual luar biasa, bahkan mungkin over sampai apa? Maaf ya, kalau kita tahu satu hukum yaitu apa? Yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan waktu kita sudah tahu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu hari Minggu kita nggak pergi ke gereja. Kita nggak pergi ke bait suci. Kalau menurut tradisi orang Yahudi, kamu bukan hanya sekedar melanggar hukum Taurat. Kamu melanggar perintah Tuhan. Dan berani melanggar perintah Tuhan, hukumannya adalah mati. Membunuh juga sama. Mencuri juga sama. Bahkan berzina juga sama. Berani berzina, hukumnya adalah apa? Mati. Hukumnya apa? Rajam batu. Jadi saudara, orang-orang Yahudi mengkaitkan bahwa lu berani melawan hukum Taurat, kamu sama saja dengan kamu berani melawan Allah. Dan kau harus dihukum mati karena Allah itu kudus dan 10 hukum Allah itu kudus. Maka engkau di saat berani melawan 10 perintah Allah, kamu melawan Allah, kamu harus dihukum mati. Itulah kenapa waktu Yesus, waktu dia bersama murid-muridnya hari Sabat tapi dia pelayanan, kita lihat kan orang-orang Farisi semua kebakaran jenggot dan mereka melihat ini kok kurang ajar nih. Justru hari Sabat kok justru berada di jalan melayani Tuhan, memberitakan Injil dan sebagainya. Nah, menurut tradisi Yahudi, Yesus harus mati. Murid-murid Yesus harus mati. Kenapa? Melanggar perintah Allah, melanggar akan Allah sendiri. Hukumannya maut, hukumannya mati. Jadi saudara, waktu kita lihat konteks-konteks seperti itu, kalau kita depend on Jewish perspective, Yesus sudah mati dari awal-awal. Yesus sudah pasti dihukum mati, murid-murid Yesus pasti mati, itu sudah genocide, kekristenan pasti mati semua. Tapi kenapa Yesus tidak punah? Murid-murid Yesus tidak punah, kekristenan tidak punah, bahkan sampai sekarang. Kita percaya kalau tidak ada belas kasihan Tuhan, kagak jalan kekristenan. Kalau tidak ada yang digerakkan oleh belas kasihan Tuhan untuk memberitakan Injil, tidak jalan kekristenan. Nah, sekarang pertanyaannya kita di era pandemik seperti ini, kalau Injil stagnan, Injil berhenti, dan Injil tidak bergerak, maka apa yang akan terjadi? Saudara, kepunahan kekristenan. Kalau masih ada belas kasihan Tuhan, kekristenan pasti jalan. Era pandemik pun akan tetap jalan. Tapi, kalau tidak ada belas kasihan Tuhan, orang nggak mau tergerak memberitakan Injil, maka kekristenan apakah always berada di dalam dunia ini? Kita yakin dan percaya, punah, genosida kekristenan pasti bisa terjadi. Jadi jadi Luther mengatakan bahwa mengutip dari Roma pasal 9, aku membangkitkan kamu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi, menunjukkan bahwa orang-orang Kristen percayalah bahwa di dalam dirimu Tuhan care, Tuhan peduli,
Dan bahkan nama Tuhan ditaruh di situ, membawa satu hal yaitu kemuliaan Tuhan dipaparkan. Maka Tuhan bekerja untuk memuliakan dirinya. Tuhan bekerja untuk menyatakan kuasanya. Termasuk di saat Firaun dikeraskan hatinya oleh Tuhan, Tuhan menyatakan apa yang namanya kuasanya, Tuhan menyatakan akan kemasyuran dirinya, untuk apa? Untuk tidak bermain-main terhadap dosa. Maka Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk membinasakan Firaun. Mungkin orang-orang kalau mengatakan, oh orang reform jahat sekali, Tuhan membinasakan. Bukan membinasakan, tapi di dalam keadilannya dia menyatakan murkanya. Jadi saudara, itulah yang menjadi satu hal yang penting. Luther mengatakan free will tidak mungkin bisa menyelamatkan diri manusia. Free will hanya mungkin. Nah, ini statement berikutnya. Luther mengatakan free will adalah mungkin kalau free will kita ditahtai oleh Tuhan dan kita ikut kemana saja Dia menentukan kita. Jadi free will, kebebasan, kehendak bebas kita baru bisa mungkin di saat Tuhan bertahta di atas free will kita, dan Dia pergi kemanapun kita ikuti, dan apa yang Dia kehendaki kita ikuti, itulah free will. Jadi free will itu bebas mengikut Tuhan, lebih tepatnya. Bukan bebas kehendak diri, tapi bebas mengikut Tuhan, itulah the true free will. Jadi Luther mengatakan, ini kalimatnya kasar ya, dia mengatakan free will itu kayak seperti animal. Free will itu kayak binatang. Allah kalau ada di atas free will kita, maka Dia pergi kemana, kehendak Tuhan apa, kita ikut. Kalau iblis ada di dalam free will kita, maka dia pergi kemana, kita ikut, dan waktu dia berkehendak apa, kita ikut. Jadi pertanyaannya, free will-mu itu ditahtai oleh siapa? Nah, dia mengatakan, free will itu kayak binatang, di mana binatang pun tidak mampu memilih siapa yang menjadi penunggangnya. Jadi kalau kita bisa bikin kisah misalnya seperti free will itu seperti kuda, di mana kuda itu ditumpangi, ada penumpangnya. Nah, binatang nggak bisa memilih penumpangnya siapa untuk dirinya. Jadi Luther mengatakan bahwa free will itu tinggal siapa yang bertahta di situ. Kalau bertahta di situ, maka free will itu adalah free will yang benar. Kalau yang lain bertahta di situ, berarti itu free will yang salah. Jadi Luther tidak percaya bahwa free will manusia dapat melakukan something yang memberikan salvation. Manusia hanya bisa melakukan dengan free will-nya, melakukan something secara spontan dan full desire di saat melakukan evil things. Melakukan kejahatan dengan free will-nya. Itulah yang mungkin. Tapi menyelamatkan dirinya, memperoleh surga, bertobat, Luther mengatakan tidak mungkin. Jadi saudara, waktu kita lihat hal seperti ini, mari kita bertanya, selisih pendapat antara Erasmus dengan Luther kira-kira memberikan impresi apa bagi saudara sebagai orang reform hari ini? Saya yakin dan percaya ketika kita mendengar semuanya ini, secara jujur, saudara akan tahu bahwa Martin Luther, dia memaparkan segala sesuatunya hanya untuk menunjukkan sebuah fakta. Sebuah fakta bahwa apa? Bahwa manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, there is no such thing
dia bisa menyelamatkan diri. Maka kebergantungan kepada Kristus itulah menjadi penting. Kebergantungan total kepada Kristus. Itulah kenapa di dalam sejarah Lutheran kita melihat perjuangan Martin Luther adalah menegakkan iman haruslah berpusat pada Kristus. Karena kita sangat bergantung dengan Kristus. Kita sangat bergantung pada Allah. Kita sangat bergantung pada iman. Kita sangat bergantung kepada anugerah. Kita sangat bergantung dengan kemuliaan Tuhan. Itu yang menjadi penekanan yang Luther terus tekankan. Kita tidak boleh lepas. Kayak apa? Kayak satu kereta dengan kereta yang lain, ada satu baut, ada satu connecting link di situ, yang tidak boleh lepas. Sekali itu lepas, you are not Christian anymore. Sekali doktrin kita kacau, we are not pure Christian. Sekali kita kehilangan grace, kehilangan Christ, kehilangan faith, kehilangan akan God alone, dan kehilangan akan the glory of God, we are not Christian. Jadi kebergantungan itu. Tadi pertama dari saya mengajak, saudara merefleksikan tentang do you care about your spiritual life? Sekarang kedua saya mengajak saudara untuk do you care about your quality of life? Kenapa? Karena kita sangat bergantung. Tanpa kebergantungan itu, lepas, we are not safe. Jadi keselamatan kita sangat bergantung pada Kristus, Tuhan, pada iman, pada anugerah, pada kemuliaan Allah. Tanpa semua itu, we are not Christian, we are not safe. We cannot go to heaven. Nah, saudara, maka pertobatan adalah sesuatu yang harusnya kita semua sadari. That the gift comes from the Lord. Pertobatan bukan produk kita. Waktu kita dengar firman Tuhan, lalu kita melakukan rasionalisasi diri, lalu akhirnya kita mengambil keputusan, ini saya Tuhan, saya bertobat, dan saya mau jadi anak Tuhan. Kalau roh Tuhan tidak menggetarkan hatimu dulu, kalau Tuhan tidak menyentuh hatimu dulu, dan membongkar hidupmu, gak mungkin pertobatan itu muncul. Jadi saudara, saya akan tutup dengan kisah seorang bernama Thomas More. Thomas More ini juga satu zaman dengan Luther, juga satu zaman dengan Erasmus. Thomas More 1478 sampai 1535. Dan Thomas More orang Inggris, jadi dia orang Britain. Jadi beda ya, yang satu Britain, yang satu Jerman, yang satu Belanda. Nah, dia nggak setuju sama Luther sebenarnya. Tapi karena dia mengatakan iman Kristen itu karena predestinasi, Tuhan mempredestin, Tuhan memilih, lalu pilihan Tuhan mendahului iman mereka, dan dia nggak bisa ngerti. Kalau gitu ngapain Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia, kalau jelas-jelas iman mendahului mereka. Ngapain Kristus harus datang telat? Kenapa nggak Kristus datang waktu Adam jatuh dalam dosa? Kenapa harus tunggu sampai zamannya Yesus harus datang? Kenapa nggak langsung di zamannya Adam? Ya. Tetapi saudara, dia mengatakan meskipun demikian, Thomas More mengambil jalan tengah dengan mengatakan manusia memang nggak sepenuhnya baik, secara moral sakit, tapi kagak mati, dia bilang. Jadi dia bilang manusia bisa bertobat, bisa. Manusia bisa percaya Tuhan, bisa. Dengan free will-nya sendiri, bisa. Sehingga election itu bukan temanya Tuhan Allah bagi Thomas More. Tapi election itu adalah temanya manusia.
Jadi manusia yang memilih bertobat, manusia yang memilih percaya, manusia yang memilih mau masuk surga. Manusia yang memilih. Nah, gambarannya kayak apa? Thomas More pakai contoh begini. Seperti kita ya contohnya bukan begitu. Saya pakai contoh, ya saya upgrade ya. Jadi seperti satu kapal di atas laut, saudara di atas, lalu saya lihat Tandi. Saya lihat Tandi berenang-renang di bawah air karena dia nggak bisa renang. Maka Thomas More punya cara pikir adalah kita tahu bahwa Tandi itu sudah nggak bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi saya misalnya yang di atas kapal itu, saya mengeluarkan tali. Saya mengeluarkan tali, di mana tali itu tentu bukan tali yang enteng ya. Kalau tali yang enteng yang ngambang aja di air gitu. Tapi ini tali seperti besi gitu, yang dilemparkan ke laut dan besi itu tenggelam. Nah, saya melemparkan Tandi di bawah air, lalu Tandi melihat akan tali besi itu turun. Nah, sekarang bisa bertobat atau tidak bertobat, siapa yang menentukan? Kalau Thomas More punya cara pikir yaitu adalah Tandi mau pegang talinya atau enggak. Kalau Tandi pegang, berarti free will-nya jalan, berarti bukan cuma saya yang menyelamatkan Tandi, tapi Tandi juga ikut ambil andil untuk menyelamatkan dirinya. Tapi kalau misalnya Tandi dilemparkan tali besi itu, dan Tandi cuma liatin doang, wih lucu ya, keren ya, terus akhirnya tenggelam, ya Tandi memilih dengan free will-nya untuk apa? Tidak mau diselamatkan, tidak mau bertobat. Thomas More pakai cara seperti itu menjelaskannya. Saudara, apakah ini sesuatu yang benar? Bahwa kita punya potensi untuk menyelamatkan diri kita sendiri dengan memegang tali besi itu dan kita ambil andil untuk diselamatkan? Saudara, saya percaya contoh yang paling benar bukan itu. Contoh yang paling benar adalah saya di atas perahu, saya melihat Tandi di bawah air, saya memilih untuk menyelamatkan Tandi, tidak pakai tali. Saya melompat ke dalam air. Saya dengan inisiatif saya, tidak peduli Tandi setuju nggak setuju, saya terjun, saya selamatkan Tandi, saya bawa ke atas, dan you are safe. Itu cara Tuhan. That is incarnation. Kristus gak peduli lu suka nggak suka. He care about us. He came to the world. Dia berikan dirinya untuk menjadi the one and only way untuk kita bisa memperoleh pertobatan. Jadi saudara, hari ini saya akan tutup dengan pembicaraan ini. Tentu saja kita bukan bicara tentang studi teologis yang sampai bagaimana. Saya sengaja membawa thought of predestination ini adalah untuk secara spiritual kita berusaha untuk mengimani. Bagaimana kita seharusnya memahami teologi. Gimana kita seharusnya mencicipi teologi itu, dan gimana kita seharusnya membawa dalam keseriusan diri mengikut Tuhan. Semakin tadi sudah mempelajari ayat demi ayat tadi, sudah semakin tahu betapa seriusnya Tuhan peduli kepada kita kan. Dan semakin kita melihat kepedulian Tuhan yang begitu serius, semakin saudara tahu, saudara tidak bisa nggak sungguh-sungguh mendekatkan diri pada Tuhan. Saudara tidak bisa sungguh-sungguh cuma berkata, I am reformed, but you don't have any reformed spirituality with God. You must care about your spiritual life.
You must care about him. Kiranya Tuhan memakai kesempatan ini melalui perdebatan dari Erasmus, perdebatan dari Luther, dan penjelasan Thomas More sebagai penutup. Akhirnya penjelasan Thomas More menjadi warisan dari Roman Catholic. Maka sampai hari ini, saudara, Vatikan mengikuti garis dari Thomas More. Bukan Luther. Tetapi paling tidak, kita tahu dengan sungguh-sungguh. Apa yang dikatakan Luther? Bukan karena egoisan diri. Justru karena apa? Penyerahan nyawa. Spirit of incarnation. Inkarnasi Kristus. Mengasihi orang berdosa. Mengasihi orang percaya. Mengasihi orang yang mau bertobat. Tuhan di dalam kematahuannya tahu. Dan dia datang. Truly happening. Truly happen. Untuk apa? Saudara dan saya beroleh keselamatan. Kiranya kita semakin belajar. Kita bukan semakin pusing. Kita bukan semakin what the heck about theology. Tapi semakin kita belajar ini, kita belajar semakin sungguh-sungguh. Sehingga apa? Saudara akan jadi orang Kristen yang lebih sensitif lagi. Saudara orang Kristen yang lebih lagi memasang standar lebih berat lagi. Untuk apa? Untuk menggali kebenaran Tuhan. More and more and more. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup sama-sama di dalam doa. Saya minta untuk Arif untuk bisa memimpin di dalam doa. Apakah memungkinkan Arif untuk berdoa? Kita sama-sama berdoa. Ya, bisa, Koda. Ya. Tuhan, kami bersyukur lagi untuk pemaparan pada siang hari ini. Kami diajak melihat tentang bagaimana waktu saat kami memahami bagaimana Tuhan bekerja. Kami punya pikiran kami masing-masing, tapi kiranya kami boleh kembali melihat apa yang Alkitab katakan dan apa yang beberapa gereja sudah coba berikan kepada kami lewat pengajaran-pengajaran yang tidak ada. Jangan biarkan kami berpikir dan tersesat jalan, tapi kiranya tetap kami boleh melihat apa yang sudah diajarkan yang untuk bertemu. Pimpin juga Tuhan kami ke depan pada saat kami akan membahas beberapa perbedaan lagi, dan biasakan juga kami juga boleh memikirkannya juga dan meluruskan setiap daripada pikiran kami. Kami serahkan Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan sama-sama akan melanjutkan dengan kita menjalankan persembahan. Dan kiranya Tuhan memakai persembahan kita untuk bisa sama-sama mendukung pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan pimpin. Baik, saya serahkan kepada liturgis untuk melanjutkan. Terima kasih.